Shalom semuanya. Ya, kita bersyukur kita sudah memasuki Advent yang keempat. Ada dua kata untuk menandakan masa depan. Satu kata yang dipakai adalah future, satu lagi Advent. Apa perbedaannya? Future adalah yang sekarang diproyeksikan akan datang. Tetapi Advent yang akan datang itu diproyeksikan ke sini. Dan sekarang Advent keempat adalah penantian itu telah tiba. Kristus Yesus yang menguasai segala sesuatu telah datang ke dalam dunia. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam perenungan. Tuhan yang tolong ya. Bapa di surga, kami akan membaca satu bagian firman Tuhan. Tuhan sudah memakai Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi. Paulus yang Tuhan bukakan pikirannya untuk mengerti pola pikir Kristus. Bila kami semua yang ada di sini maupun jemaat Tuhan, anak Tuhan yang mengikuti secara streaming dimanapun mereka berada, kami nikmati ibadah, kami kembalikan puji hormat kepada Tuhan. Tolonglah hamba-Mu, tolonglah setiap kami di dalam pembacaan, di dalam renungan, sehingga renungan kami berkenan di hati Tuhan, dan juga renungan ini memberikan kami kekuatan untuk hidup di dalam kenyataan, hidup di dalam realitas yang dijabarkan, yang dituliskan di dalam firman Tuhan ini. Tolonglah kami. Jam pemberitaan sepenuhnya kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bersama dengan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Filipi. Surat Filipi pasal yang kedua, ayat ke-5 hingga ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat ke-11. Jikalau memungkinkan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Nanti di akhirnya saya akan katakan demikianlah firman Tuhan. Kita responi dengan segala puji syukur bagi Allah. Ya. Filipi 2 ayat 5 hingga 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Sama-sama responi, segala puji syukur bagi Allah. Silakan duduk kembali. Natal adalah sebuah kesempatan yang terindah untuk mengenal, untuk mengalami Allah. Natal adalah sebuah momen, sebuah kesempatan untuk memperindah kita sebagai manusia, menjadi manusia yang sejati. Menjadi manusia? Bukankah kita semua adalah manusia? Benar, kita semua adalah manusia, tetapi manusia yang masih hidup di dalam kedagingan. Kita masih egois, kita masih marah, seperti tema khotbah minggu lalu dan 2 minggu lalu. Bagaimana kita dapat menjadi manusia baru, ciptaan baru? Bagaimana kita semua manusia, ciptaan ini dapat hidup sesuai dengan kehendak Sang Pencipta?
Rasul Paulus yang dipilih dan dipanggil menjadi hamba Kristus Yesus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi membukakan kepada kita apa yang ada di dalam pikiran Kristus. Bagi kita yang percaya, yang hidup di dalam zaman postmodernism atau zaman toleransi ini, untuk bersaksi iman yang sejati tentang Yesus Kristus, kita mendapati tantangan yang sulit. Dan kita perlu belajar menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam pikiran Kristus Yesus. Bagi kita yang berada di dalam perselisihan, yang berada di dalam pertengkaran satu dengan yang lain, kita perlu belajar menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam pikiran Kristus Yesus. Rasul Paulus, dia membukakan, dia menyatakan kepada kita apa yang ada di dalam pikiran Kristus, pikiran yang sangat bertolak belakang dengan pikiran kita pada umumnya. Apa yang ada di dalam pikiran Kristus? Rasul Paulus menuliskannya di dalam sebuah himne atau pujian. Kalau di dalam literatur itu kita bisa melihat betapa baiknya susunan kata yang ditulis oleh Paulus. Apa itu pikiran Kristus? Pikiran Kristus adalah yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dikatakan lagi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus berada dalam rupa Allah. Atau lebih tepatnya, Tuhan Yesus memiliki rupa Allah. Kalau di dalam bahasa Mandarin, itu ada kata yu, berarti memiliki. Tuhan Yesus memiliki rupa Allah. Walaupun Tuhan Yesus memiliki rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan kata berada atau kata memiliki ini dipakai tense-nya, waktunya itu adalah present tense yang berarti senantiasa, terus-menerus, ongoing. Jadi artinya Tuhan Yesus senantiasa memiliki. Walaupun Tuhan Yesus senantiasa memiliki rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Senantiasa memiliki rupa Allah. Senantiasa memiliki rupa atau morfe Allah. Saya mengintroduce kata morfe karena kata ini susah diterjemahkan. Kata morfe ini kata yang sulit diartikan dan sulit mendapat padanan kata yang tepat, baik di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Inggris. Dari kata morfe ini kita mendapat kata morfologi, yaitu ilmu belajar perubahan bentuk kata. Atau mungkin yang familiar dengan ilmu hewan, kita tahu kata metamorfosa, kata morph di situ, metamorfosa, yaitu perubahan bentuk atau rupa dari seekor ulat menjadi seekor kupu-kupu. Di dalam rupa Allah artinya setara dengan Allah. Yesus memiliki rupa Allah, Yesus memiliki kesetaraan dengan Allah. Dan keseluruhan diri Tuhan Yesus itu sama dengan Allah pencipta langit dan bumi. Tak kala Yesus yang memiliki rupa Allah, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, apakah ada perubahan di dalam diri Tuhan Yesus? Maksud pertanyaan tadi adalah, apakah Tuhan Yesus tidak lagi adalah Allah sejati ketika Tuhan Yesus yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi manusia? Apakah Tuhan Yesus bukan Allah lagi ketika dia datang ke dalam dunia menjadi manusia? Dan Rasul Paulus menuliskan di bagian ini dengan kata Yesus mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Mengosongkan, bahasa Perjanjian Baru adalah kenoo, yang berarti kosong, mengosongkan. Sedikit sejarah konteksnya, dalam abad ke-19, beberapa teolog dari Jerman menafsirkan teologi ini sebagai dengan kenoticism
Keno itu kosong, ism itu adalah ajaran. Apa itu kenoticism? Kenoticism ini adalah berbicara tentang inkarnasi itu menjadi daging, yaitu inkarnasi Yesus Kristus sebagai pengosongan diri anak Allah menjadi seorang manusia Yesus. Banyak sekali perdebatan, banyak sekali argumentasi tentang apakah artinya pengosongan diri Tuhan Yesus. Apa itu? Acap kali kita berpikir tentang pengosongan. Pengosongan dari apa? Pengosongan dari apa? Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dari apa? Konsep mengosongkan diri ini yang membuat kita salah mengerti tentang pengosongan diri Tuhan Yesus menjadi seorang hamba, seorang manusia. Salah satu penafsiran yang tidak tepat dari kenoticism itu adalah kata melepaskan kealahan dari Tuhan Yesus atau melucuti kealahan dari Tuhan Yesus. Itu penafsiran yang tidak tepat. Injil Yohanes menuliskan di dalam pendahuluan Injilnya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya bukan dari sesuatu. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya bukan dari keilahiannya, bukan dari kealahannya. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya bukan dari natur ilahinya. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya bukan dari esensi dirinya sebagai Allah. Karena dari kekekalan sampai kekekalan Tuhan Yesus tetap adalah Allah. Apa arti mengosongkan diri? Arti mengosongkan diri di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi adalah mencurahkan dirinya, to pour out. To empty himself is to pour out himself, mencurahkan dirinya. Yaitu apa? Dia mengambil rupa seorang hamba, yaitu menjadi seorang manusia. Dan frase mengosongkan dirinya dijelaskan dengan kalimat berikut itu, dia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Disinilah Rasul Paulus menggunakan kata morphe. Morphe yang kita terjemahkan sebagai rupa. Sekalipun kata ini, baik di dalam bahasa Indonesia, rupa, ataupun bahasa Inggris, form, bukanlah kata yang tepat untuk menunjukkan morphe. Karena kita condong untuk berpikir, kita cenderung berpikir bahwa kata rupa itu sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa disentuh, sesuatu yang bisa diraba dari luar. Morphe Allah, yaitu kesetaraan dengan Allah. Kesetaraan dengan Allah itulah keilahian Tuhan Yesus. Apakah morphe Allah? Morphe Allah itu adalah roh, karena Allah adalah roh. Roh dijelaskan di dalam Alkitab, dimetaforakan, diibaratkan seperti apa? Seperti angin. Dan kata roh, baik di dalam Perjanjian Lama maupun kata roh di dalam Perjanjian Baru, itu artinya angin. Roh, pneuma. Pneuma dari kata itu kita dapat kata pneumatic conveyor, ya kan? Pneumatik dan sebagainya, pneumatologi. Bahasa Ibrani itu adalah ruah, ada suara bersih. Angin tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan kehadirannya. Angin bisa didengar bunyinya, dan angin memiliki daya dan kuasa. Tidak bisa dilihat bukan berarti tidak memiliki rupa. Yesus Kristus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, seorang manusia, itulah kemanusiaan Yesus Kristus. Jadi morphe itu dapat berarti esensi diri, realitas dirinya, yaitu Yesus adalah Allah. Dan morphe itu bisa berarti dia mengambil metafora, mengambil rupa seorang hamba, rupa seorang manusia. Morphe Allah yaitu firman Allah, dan roh yang tidak terbatas itu, yang tidak kelihatan itu, mengambil morphe daging, yang terbatas, yang kelihatan, yang dapat disentuh, dan dapat diraba. Oleh sebab itu, Yohanes menuliskan di dalam 1 Yohanes, firman itu kita bisa raba, kita dengar, kita bisa rasakan. Esensi diri Allah tetap ada, keilahian tetap ada, dan tidak berkurang di dalam diri Yesus sebagai manusia.
Di dalam diri Yesus ada kemanusiaan yang seutuhnya, tetapi kemanusiaan Tuhan Yesus berbeda dengan kita pada umumnya. Karena apa? Karena di dalam diri manusia Yesus ada keilahiannya, ada kealahannya, dan dosa tidak ada dalam diri Tuhan Yesus. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah yang ada di dalam pikiran Kristus Yesus. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa artinya? Saya memperkenalkan sebuah kata di dalam bahasa Perjanjian Baru, yang memang kata ini juga bisa mempunyai arti yang berbeda. Sebagai milik yang dipertahankan, yang harus dipertahankan, itu dari satu kata Perjanjian Baru, yaitu harpamos. Saya akan sebutkan beberapa versi, sehingga kita bisa melihat kata ini dalam sekali, tetapi bisa disalah mengerti. Oke, perhatikan, New Revised Standard Version. Dikatakan, he did not regard equality with God as something to be exploited. Sesuatu yang dieksploitasi, sesuatu yang dimanfaatkan untuk keuntungan sendiri. Atau NIV, he did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Sesuatu yang dipergunakan demi keuntungannya. Modern Translation, J.B. Phillips mengatakan, for he do not cling to his prerogatives as God's equal. Sebuah hak yang dipegang terus. NASB, New American Standard Bible, dan English Standard Version dikatakan, he did not regard equality with God a thing to be grasped. Sesuatu yang diraih. Dan King James Version, versi yang lama mengatakan, who thought it robbery to be equal with God. Sebuah rampasan. Atau kalau yang mengerti Mandarin, itu dikatakan yang diambil dengan kekerasan. Di antara berbagai terjemahan, yang paling mendekati, yang mana? Yang paling mendekati adalah King James Version dan juga Chinese Union Version. Karena kata harpamos itu artinya atau berasal dari kata harpajo yang berarti dirampas. Artinya Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai rampasan, sebagai yang diperoleh secara paksa. Tuhan Yesus dari sejak kekekalan adalah Allah. Dia sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal adalah setara dengan Allah Bapa pribadi. Pribadi kedua Allah Tritunggal. Dia dengan pribadi Allah pertama Tritunggal adalah setara. Dan dia tidak pernah merampas untuk menjadi sama, untuk menjadi setara dengan Allah. Bagi sebagian sarjana Alkitab, mereka memperhalus kata ini dengan mengartikan kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan atau sebagai sesuatu yang dieksploitasi. Bukan itu poin daripada pikiran Yesus. Paulus membukakan pikiran itu, pikiran Kristus Yesus. Paulus membuka pikiran Kristus itu pada kita, bahwa karakteristik kesetaraan dengan Allah bukanlah rampasan. Kesetaraan dengan Allah itu bukanlah grasping ataupun getting. Tetapi karakteristik kesetaraan dengan Allah itu adalah apa? Memberikan, giving. Iblis berusaha getting. Iblis berusaha meraih, berusaha merampas untuk menjadi setara dengan Allah. Allah disembah? Iya. Tetapi iblis juga mau disembah seperti Allah disembah. Manusia ingin menjadi seperti Allah yang mengetahui baik maupun yang jahat. Manusia ingin meraih getting untuk menjadi sama dengan Allah. Dan itulah dosa kejatuhan manusia. Iblis memperdaya Adam, memperdaya manusia pertama agar bisa menjadi sama dengan Allah. Manusia gagal dan taat kepadanya. Dan iblis juga berusaha memperdaya Tuhan Yesus dengan rayuannya. Dan ketika iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemewahannya,
Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Tetapi Tuhan Yesus berkata, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis mau menjadi serupa dengan Allah agar disembah. Iblis menawarkan kepada Yesus sebuah kerajaan dunia dengan segala kemewahannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah dan tidak akan untuk menyembah iblis dan siapapun. Karena satu-satunya yang layak disembah hanya adalah Allah. Iblis berusaha memperoleh, iblis berusaha getting kesetaraan dengan Allah. Manusia ingin memperoleh kesetaraan dengan Allah. Tetapi Yesus Kristus menyatakan bahwa sebagai Allah, Dia memberi, bukan merampas. Sebagai Allah, Dia tidak mengambil dengan paksa, tetapi Dia memberi secara sukarela. Di dalam bahasa Perjanjian Baru, Dia mengosongkan dirinya. Urutan katanya bukan Dia mengosongkan dirinya, tetapi urutan katanya dirinya Dia kosongkan. Himself, He emptied. Penekanan di mana? Di himself-nya, dirinya. Itu berarti itu dilakukan secara sukarela. Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, itu adalah tindakan sukarela. Dan itu artinya mereka yang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan Yesus sebagai seorang manusia. Mereka bisa berkata tentang Dia, bukankah Dia adalah seorang tukang kayu? Dia mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Dia Allah yang Maha Kuasa yang berada di kediaman yang tinggi, datang merendahkan diri menjadi manusia di tempat yang rendah. Bahkan ketika Dia lahir menjadi manusia, Dia lahir di tempat yang tidak layak. Dia lahir di kandang binatang, di mana ibunya melahirkan Dia. Sang firman Allah menjadi daging, diletakkan di palungan tempat makanan hewan. Dia bertumbuh besar, Dia bertambah hikmat, menjadi seorang pemuda, menjadi seorang dewasa. Dan sebagaimana manusia pada umumnya, Tuhan Yesus bisa lapar. Dia bisa haus, Dia bisa sedih, Dia bisa menderita, dan juga emosional kadang-kadang. Dan Dia juga berbelas kasihan. Tetapi Dia senantiasa melayani banyak orang seperti seorang hamba. Dia memberi mereka makan, Dia sembuhkan, Dia bahkan bangkitkan orang yang telah mati. Dia melayani orang banyak. Dan Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Karena di dalam diri Tuhan Yesus ada belas kasihan ilahi. Ketika Dia bersama dengan murid-muridnya, Dia membasuh kaki para muridnya. Itu adalah sebuah tindakan yang sangat merendahkan dirinya untuk melayani. Dia diadili, Dia disiksa, Dia dihina. Dia taat kepada Allah Bapa untuk menjalani sebuah rencana Allah dari semula di tempat yang paling hina. Dan dikatakan Dia taat sampai mati. Rasul Paulus mendambakan dan memberi penekanan, bahkan sampai mati di kayu salib. Di kayu salib. Itu menunjukkan kematian Tuhan Yesus berbeda. Kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian biasa. Di atas kayu salib menunjukkan kematian Kristus yang tidak biasa. Mari kita lihat dua cara pemandangan. Bagi pemerintahan Romawi, kematian atau hukuman salib adalah hukuman yang paling berat dan paling hina. Kenapa? Hanya untuk para budak. Dari perspektif orang Yahudi, hukuman salib itu adalah hukuman orang yang terkutuk. Apa artinya? Artinya apa? Digantung di atas kayu salib. Itu berarti bumi tidak menerima dan juga langit tidak menerima Dia. Wow, siapa yang bisa terima? Tuhan Yesus terkutuk di atas kayu salib. Tetapi Dia terkutuk bukan karena Dia layak menerimanya. Dia terkutuk karena Dia menanggung kutukan dosa kita dan pelanggaran kita. Dia tanggung semuanya itu. Yesus Kristus Allah yang maha tinggi, di kediaman yang maha tinggi, Dia turun menjadi
manusia mengambil rupa seorang hamba. Yesus Kristus taat sampai mati di atas kayu salib, tempat yang paling hina. Tuhan Yesus merendahkan dirinya sendiri ke titik paling rendah, di tempat yang paling tinggi, ke titik paling rendah. Dia datang dari surga, dia lahir ke dalam dunia, dia ditolak, dia dihina, dia disiksa, bahkan dihukum mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itulah great descent, penurunan agung yang luar biasa. Dan dalam sejarah manusia tidak ada great descent seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun tak kalah ketika Tuhan Yesus berada di tempat titik yang terendah itu, tidak ada yang lebih rendah lagi. Disitulah peninggian, disitulah pemulihan Kristus Yesus. Dan sesungguhnya itu adalah kabar baik bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruhkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagaimana Allah Bapa meresponi penurunan agung, great descent daripada Tuhan Yesus. Dan Allah meresponi dengan dua cara. Pertama, Allah sangat meninggikan Yesus, dan yang kedua, Allah memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Apa artinya? Dalam hal apakah Allah Bapa sangat meninggikan Yesus? Sebelum Yesus datang ke dalam dunia menjadi seorang hamba, menjadi manusia, Yesus adalah setara. Yesus adalah Allah, dia setara dengan Allah Bapa. Dan tidak mungkin ada keilahian yang lebih tinggi daripada Allah. Dalam hal apakah Allah sangat meninggikan Yesus? Tuhan Yesus pernah berdoa sebelum dia diserahkan. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 dicatat demikian. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku, kata Tuhan Yesus, padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Allah Bapa memuliakan Yesus dengan kemuliaan yang Yesus miliki bahkan sebelum dunia ada. Dan Allah mengizinkan kemuliaan Yesus, kemuliaan Allah yang terselubung di dalam diri Tuhan Yesus untuk dilihat. Kapan itu? Ketika Yesus bersama Musa dan Elia di sebuah gunung mengalami transfigurasi. Dalam hal apakah Allah sangat meninggikan Yesus? Di dalam nats firman Tuhan ini dikatakan Allah sangat meninggikan Yesus. Ya. Dalam hal ini Allah sangat meninggikan Yesus. Itu berarti apa? Sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, Allah Bapa mengangkat dia dan mendudukan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Allah Bapa memuliakan Yesus Kristus dengan kemuliaan yang dia miliki, yaitu kemuliaan sebelum dunia dijadikan, yaitu kemuliaan bersama dengan Allah Bapa. Dia diangkat ke tempat yang paling berada di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam hal apakah Allah sangat meninggikan Yesus? Di dalam nats firman Tuhan dikatakan Allah sangat meninggikan Yesus dengan memberikan kepada dia nama atas segala nama. Pertanyaan adalah, apakah nama yang diberikan oleh Bapa ketika Tuhan Yesus ditinggikan? Nama yang diberikan, yang dimaksud dalam bagian firman Tuhan ini, bukanlah nama Yesus. Bukanlah nama Kristus atau Mesia yang diurapi. Nama yang dimaksud di sini, di dalam him ini, di dalam pujian ini, adalah Tuhan, the Lord, Kurios. Artinya apa? Arti kata dasar Tuhan itu adalah Tuhan, the Lord, Tuhan, Tuhan. Yang berarti apa? Penguasa yang punya otoritas. Tuhan Yesus datang dari surga jadi manusia bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai hamba, seorang yang tanpa hak atau kehormatan. Yesus Kristus adalah Tuhan, the Lord of the Lords. Tuhan Yesus Kristus jauh lebih tinggi dari semua jabatan penguasa di dunia. Dan inilah penggenapan yang ada dalam Yesaya pasal 52, dikatakan Yesaya 52 ayat 3, sesungguhnya hambaku, kunya besar adalah Allah, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Itu berarti Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada Kaisar Augustus Octavian yang disembah oleh warga jemaat di Filipi, yang disembah oleh warga di Filipi. Mereka sebutnya sebagai Lord and Savior, yaitu Tuhan dan Penyelamat.
Tetapi Tuhan Yesus jauh lebih tinggi dari pemimpin manapun. Tuhan Yesus jauh lebih tinggi dari pemimpin agama manapun. Dia lebih tinggi daripada seorang raja. Dia lebih tinggi daripada seorang ratu. Dan lebih tinggi dari presiden ataupun perdana menteri. Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada seorang kaisar. Dan Allah sangat meninggikan Yesus dengan memberikan dia nama atas segala nama. Peninggian Yesus Kristus dimulai di mana kesetaraan dengan Allah yang dimiliki oleh Yesus itu diakui oleh semua. Semua. Yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di atas, yang ada di bumi di bawah. Siapakah semua yang dimaksud? Semua. Semua termasuk di dalamnya adalah penguasa-penguasa udara. Termasuk iblis. Termasuk para pengikutnya, para setan. Termasuk semua ciptaan Tuhan. Baik yang ada di bumi, di darat, ataupun yang ada di bawah bumi. Apakah semua akan mengakui Yesus sebagai Tuhan secara sukarela atau secara paksa? Yesaya 45 mengatakan demikian. Yesaya 45 yang menubuatkan tentang Yesus Kristus berkata demikian. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sambil berkata demikian, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia huruf besar, terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Jadi, semua orang akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Ada yang datang kepada Tuhan karena dipilih, karena dipanggil oleh Tuhan. Tetapi ada juga mereka yang melawan Yesus Kristus. Mereka juga akan mengakui dia sebagai Tuhan Allah dan mereka ini akan mendapat malu. Ya, Yesus menerima sembah sujud dari umat manusia. Yesus menerima sembah sujud dari murid-muridnya. Tetapi Rasul Paulus yang menuliskan bagian firman Tuhan ini di dalam Kisah Rasul pasal 14, Paulus dan Barnabas menolak untuk disembah. Karena mereka berpikir pada waktu itu di Likaonia, Kisah Rasul pasal 14, orang Likaonia berpikir bahwa Barnabas adalah dewa Zeus dan Paulus adalah dewa Hermes karena yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa seperti kamu." Bahkan malaikat pun menolak untuk disembah oleh Yohanes. Yohanes menulis dalam wahyunya, maka tersungkurlah aku Yohanes di depan kakinya, di depan malaikat untuk menyembah dia. Tetapi dia, malaikat itu berkata padaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Paulus dan Barnabas menolak untuk disembah. Malaikat pelayan Allah menolak untuk disembah, tetapi Yesus Kristus patut dan layak disembah. Tidak ada seorang pun, baik itu pemimpin agama, baik itu pemimpin pemerintahan yang layak disembah, karena mereka semua adalah manusia berdosa. Dan sesungguhnya itu adalah berita baik kabar Natal. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan. Ketaatan
dan kesetiaan Kristus Yesus. Dan dia merendahkan diri, akan membawa kepada pengakuan universal bahwa Yesus akan dimuliakan. Begitu juga dengan umat manusia yang percaya kepada Yesus, yang memiliki pola pikir Kristus, dan yang mau belajar merendahkan diri melayani orang lain. Mereka semua ini akan serupa dengan Yesus Kristus yang bangkit, dan mereka pun akan dibawa kembali bersama dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus mau mengubahkan kita manusia menjadi manusia yang memiliki pola pikir Kristus. It's a new creation. Inilah manusia baru. Saya akan membacakan sebuah tulisan dari Dietrich Bonhoeffer sebagai penutup daripada khotbah saya. Dietrich Bonhoeffer menuliskan di dalam bukunya God is in the Manger, Reflections on Advent and Christmas. Saya bacakan dan saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Human beings are not transformed into a form that is foreign to them. Not into the form of God, but into their own form, a form that belongs to them and is essential to them. Umat manusia tidak ditransformasi, tidak diubah menjadi sebuah rupa yang asing bagi mereka. Tidak menjadi rupa Allah, tetapi menjadi rupa mereka sendiri, sebuah rupa yang mereka miliki dan yang sangat penting bagi mereka. Human beings become human because God became human. But human beings do not become God. Umat manusia menjadi manusia karena Allah menjadi manusia. Tetapi umat manusia tidak menjadi Allah. They could not and cannot bring about that change in their form. Mereka tidak akan bisa dan tidak bisa membawa perubahan itu di dalam rupa mereka. But God Himself changed His form into human form. Tetapi Allah sendiri mengubah rupanya menjadi rupa manusia. So that human beings, though not becoming God, can become human. Sehingga umat manusia, meskipun tidak dapat menjadi Allah, mereka dapat menjadi manusia. Selamat menyongsong kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita yang sudah akrab dengan kisah Natal, apakah ada sesuatu yang kita bisa katakan, nyatakan di momen Natal seperti ini? Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena Engkau mengutus Tuhan Yesus untuk melawat kami, merendahkan diri, menjadi hamba, menjadi daging, menjadi manusia, sehingga kami bisa melihat bagaimana kami bisa menjadi manusia. Terima kasih Tuhan untuk Rasul Paulus yang telah menuliskan pada kami. Terima kasih untuk pencerahan dari Allah Roh Kudus. Dan kami memohon Engkau bersama, Engkau beserta dengan kami jalani kehidupan. Khususnya di momen Natal ini,
kami ingin belajar memberi. Kami ingin belajar memperhatikan orang lain. Tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum saya serahkan kepada Pak Joni, saya ingin memperkenalkan sebuah buku dari Our Daily Bread, ya. Dikatakan sebelum firman jadi manusia oleh Bill Crowder. Dan di dalam bab yang pertama atau pasal yang pertama berbicara tentang Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Mungkin itu bisa memperlengkapi pemahaman kita. Ada 3 versi, Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Terima kasih, Tuhan memberkati.